kita bisa move on ke pembicara berikutnya, yaitu Mahapandita Suhadi. Apakah sudah terhubung? Pak Suhadi, apakah sudah terhubung dengan saya? Sudah ya? Baik, Pak Suhadi, atau nama lengkapnya dapat saya sampaikan, Mahapandita Utama Suhadi Senjaya, merupakan representasi dari Buddhism. Beliau dari organisasi Parisada Buddha Dharma Nichiren Shoshu Indonesia atau NSI. Beliau juga merupakan pria berkelahiran di Bogor 23 April 1952. Dengan status menikah dan memiliki 4 orang putra. Pak Suhadi, apakah sudah terhubung? Sudah. Oke, baik. Silakan Pak Suhadi. Waktu milik Anda. Ya, terima kasih Ibu Ina. Selamat sore, saya sampaikan kepada Profesor Pak Yaman, juga Dr. Taj, dan juga Madam Ursula yang sekarang ada di Bangkok, juga semua peserta acara yang terhormat ini. Terima kasih saya bisa menghadiri dan diundang untuk acara yang terhormat ini. Persis 1 tahun lebih 15 hari saya menghadiri acara yang sama di Korea. Ya, jadi waktu itu saya sempat menyampaikan apa-apa yang menyangkut mengenai masalah perdamaian. Itu persisnya tanggal 5 Februari tahun lalu. Cepat sekali, sekarang sudah 1 tahun. Dan persis 1 tahun ini dilewati dengan situasi pandemi COVID-19. Ya. Untuk itu, selamat sore juga saya ucapkan kepada yang saya hormati, Profesor Dr. Najaruddin Umar, yang tadi sempat menyampaikan masukan yang sangat bagus. Jadi, dalam kaitannya dengan tema acara sore hari ini, menginginkan bahwa bagaimana bisa menjembatani ya, lintas batas kerukunan agama dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Saya kira mungkin ini bukan kerukunan antar agama, ya, tapi kerukunan antar umat beragama. Ya. Karena kalau agamanya itu bukan merupakan subjek. Ya. Jadi yang jadi subjek itu adalah umat beragamanya. Ya. Jadi saya kira tentu maksudnya adalah itu. Nah, tanggal 23 Februari yang lalu, saya dapat vaksin. Ya. Itu dilakukan di Masjid Istiqlal. Ya. Atas kerjasama dari Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan. Kemudian Imam Besar Profesor Dr. Najaruddin Umar sebagai tuan rumah menyiapkan tempatnya yang besar sekali di basement Masjid Istiqlal untuk menyelenggarakan vaksinasi bagi tokoh-tokoh agama dari lintas agama. Ya. Saya kira ini adalah sebuah praktek nyata, ya, praktek nyata daripada kita itu menjembatani sebuah kerukunan, ya, antar umat beragama. Sehingga dengan demikian waktu itu kita semua berkumpul di sana, ya, ada yang pakai sorban putih,
ada yang pakai kopiah putih, ada juga yang berjubah biku, ada juga yang tadi seperti pendeta PGI itu, pendeta Jemi, ya. Tapi waktu itu kita sama-sama, ya, karena kita adalah bangsa Indonesia yang memang berbineka tunggal ika. Apa yang bineka? Suku kita memang berbeda. Saya keturunan Tionghoa, ya, ada yang keturunan Sunda, ada yang keturunan Jawa, ya. Kemudian ada yang beragama Islam, ada yang beragama Hindu, ada yang beragama Katolik, ada yang beragama Kristen, ada yang Konghucu, ada yang Buddha. Tapi waktu itu kita sama-sama. Jadi menurut saya sebetulnya hal-hal demikian ini mestinya tidak lagi berhenti pada tataran wacana saja. Ya. Karena agama pada hakikatnya itu semua mengajarkan kerukunan. Tidak ada agama yang tidak mengajarkan kerukunan. Sehingga dengan demikian, menurut saya itu sebetulnya yang menjadi poin penting itu adalah bagaimana semua umat beragama itu, semua komunitas agama bisa betul-betul melakukan satu usaha besar, ya, usaha besar daripada komunitasnya masing-masing, ya, untuk melakukan satu praktek nyata, bagaimana melakukan sebuah moderasi, ya, usaha moderasi untuk membawa umatnya itu sangat memahami ajaran agama yang diyakininya itu secara benar. Ajaran agama yang sebenarnya yang diyakininya itu untuk dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nah itu buktinya apa yang dilakukan oleh Prof. Nazarudin. Ya, tempatnya itu, ya, digunakan untuk vaksinasi semua umat beragama. Kemudian yang istimewa juga, basement itu bersebelahan dengan jalan atau sebuah terowongan yang menghubungkan antara Masjid Istiqlal dengan Gereja Katolik. Ya, ini sebetulnya itu sudah merupakan, maka saya tadi katakan bahwa kita mestinya udah tidak mau bicara mengenai bagaimana kerukunan, bagaimana menjembatani lagi, ya. Semua agama itu ketika dia mempraktekkan itu, semua ajaran agama itu sudah merupakan jembatan, ya. Karena semua agama itu kalau tadi kita berkumpul di Istiqlal itu bersatu karena kita Bhinneka Tunggal Ika dalam konteks bermasyarakat, berbangsa, bernegara sebagai bangsa Indonesia. Tapi lebih daripada itu, negara ini juga dalam Undang-Undang Dasar 45 ya, memberikan sebuah catatan, ya, bahwa kita juga harus berperan aktif di dalam menjaga perdamaian dunia. Ya. Jadi sebagai bangsa yang beraneka ragam sukunya, yang beraneka ragam agama dan keyakinannya, tuh. Kemudian juga harus mempraktekkan diri itu sebagai warga dunia. Ya, sebagai warga dunia yang saya kira di dalam semua ajarannya, ya, kalau saya mungkin ambil dasar, ya, kalau di agama Buddha itu, karena saya Nichiren Shoshu, dasar ajarannya itu dari Sadharma Pundarika Sutra. Di sana saya dibimbing oleh Buddha. Buddhanya sudah meninggal, tapi ditinggalkan ajarannya dalam Sadharma Pundarika Sutra. Bahwa kita itu harus menghormati semua umat manusia. Karena semua umat manusia itu punya bibit Buddha.
ya, punya bibit budaya yang harus diagungkan. Ya, nanti ini menjadi dasar untuk dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sobat saya tadi, Dr. Najaruddin Umar, wah itu lebih komplit lagi. Ya, Ibu Ina ini. Ya, Ibu Ina itu sudah dibimbing dengan sangat jelas. Bukan membangun lagi kerukunan, tapi yang dibangun oleh Ibu Ina itu adalah persaudaraan. Persaudaraan antara sesama umat Islam, persaudaraan antara umat Islam dengan pemerintah, persaudaraan antara sesama umat manusia. Wah, luar biasa. Jadi sebetulnya kalau mempraktekkan, ya, mengupayakan sebuah moderasi, karena agama itu semua moderat. Halo, Pak Suhadi, apakah masih terhubung? Suaranya menghilang, Pak. Halo, Pak Yang Suhadi. lebih jauh, kehadiran agama itu adalah untuk umatnya. Jangan dijadikan untuk agamanya. Ini yang harus betul-betul diwaspadai. Agama harus untuk umat. Tuh. Nah, sehingga dengan demikian, ya saya sangat merespon acara-acara seperti ini. Ya, kenapa? Karena ini adalah di dalam tatanan praktek, di dalam tatanan praktis, ya sebetulnya itu bukan di wacana-wacana saja, ya, tapi betul-betul bisa melaksanakan seperti yang tadi diharapkan oleh Dr. Najaruddin Umar, ya. Ini COVID-19 ini, maka beliau sudah mempraktekkan fakta sudah kita 1 tahun, maka beliau mempersilahkan Masjid Istiqlal digunakan. Tadi pun ditawarkan kepada Madam Ursula, kalau ada kegiatan nanti dalam rangka Pekan Perdamaian ini, ya bisa dilaksanakan di Masjid Istiqlal. Wah, itu luar biasa. Saya kira mungkin di negara lain agak susah seperti itu ya, Ibu Ina ya. Ya. Nah, tapi lebih daripada itu, saya pikir bahwa kalau di Buddhis itu dilihat bahwa ini semua ini adalah 3 bencana, 7 musibah, ya, termasuk longsor, termasuk banjir, gempa bumi, pesawat jatuh, ya, terus kemudian sekarang ada pandemi, ya, dulu ada kolera, ada cacar dan lain sebagainya. Sekarang belum selesai ini udah menyusul B117. Ya, saya kira agama juga yang harus menuntaskan. Ya, kedokteran itu berusaha untuk mengatasi gejala-gejalanya yang sudah ditimbulkan oleh COVID-19 ini. Tapi yang menuntaskan nanti sampai akar-akarnya ini agama. Agama harus betul-betul membimbing. Kalau Buddhis mengatakan ini sumbernya adalah 3 racun dari umat manusia sendiri. Keserakahan, kemarahan, kebodohan. Ya, dokter nggak bisa ngasih obat keserakahan. Ya, nggak bisa ngasih obat kemarahan. Ya, tapi itu adalah wilayahnya agama. Di situ peran mulia daripada agama. Ya. Nah, saya kira begitu juga akhir-akhir ini. Tadi Pak Najaruddin Umar menyinggung tentang bagaimana saudara-saudara kita saat sekarang, tetangga kita di Myanmar, ya. Baru-baru ini juga, ya, setelah ada pemilihan presiden, kemudian sekarang ada gejala itu untuk tidak suka sama orang Asia. Ya. Nah, ini hal-hal seperti ini kan sebetulnya di luar daripada praktik-praktik ajaran agama. Tuh. Jadi kalau ada kejadian seperti itu, terus jangan dikaitkan juga dengan agama. Wah, ini kok negara ini kok seperti ini, ya. Itu udah di luar praktek daripada ajaran-ajaran agama. Agama tidak ada yang mengajarkan tidak suka sama orang Asia, tidak suka sama demokrasi dan lain sebagainya. Ya, nah oleh karena itu saya pikir cara berpikir ini semua adalah upaya untuk melakukan moderasi.
ya terhadap komunitas daripada agama masing-masing. Karena hakikatnya awalnya ketika agama itu hadir, semua niatannya itu baik. Ya, semua adalah untuk membangun kerukunan. Semua niatannya awal hadir itu untuk membangun persaudaraan. Dulunya sebelum ada agama nggak ada persaudaraan, bunuh-bunuhan. Agama datang, kemudian ini mulai dibangun kembali persaudaraan, bangun kembali kerukunan, dan lain sebagainya. Nah, saya kira sebetulnya hal-hal lain, ya tentu kalau dibicarakan tadi, maka saya setuju tadi Pak Najaruddin Umar, siapa? Oh, Alfred kalau nggak salah ini mengatakan bahwa agama harus menjadi kolaboratif, bukan menjadi kompetitor. Ya, agama ini jangan jadi kompetitor. Ya, terus kemudian kalau umatnya pindah ke agama lain terus marah-marah. Kalau ada umat Buddha ya pindah ke agama lain, ya saya yang mesti lihat, wah ini udah kurang bagus servisnya ini. Ya karena tujuan kita itu adalah andai kata dia pindah ke tempat lain kemudian di sana bisa bagus, ya syukur-syukur, mensyukuri. Ya berarti di sana pun dia dapat kebaikan. Saya kira cara berpikir yang harus kembali kepada ajaran agama yang sesungguhnya. Saya kira itu saja Ibu Ina. Kalau saya mau ceramah yang gini bisa 2 jam lebih nanti. Ya, tapi paling tidak terima kasih dan selamat Madam Ursula. Anda sudah melakukan lagi sebuah langkah-langkah yang luar biasa. Karena saya waktu di Korea lihat Madam ini dengan anak 3 ini, wah sangat energik, lari sana, lari sini. Terima kasih. Nam-myoho Renge Kyo. Baik, terima kasih luar biasa Pak Suhadi pesan-pesannya. Bapak Ibu, selain tadi profil singkat yang saya sampaikan, Pak Suhadi juga sekarang mengayomi Sekolah Tinggi Agama Buddha STAB di Samanta Badra NSI ya, Jakarta. Ya. Ya, betul. Luar biasa tadi pesan-pesannya, dan ini juga mengingatkan lagi ada link dari salah satu pointers dari Dr. Taj tadi, bahwa kita patut bersyukur bahwa Indonesia sebagai model dari diversity of religion dan culture, dan dari situ juga kita sudah menunjukkan secara historis bahwa bangunan Istiqlal dengan katedral di depannya telah menjadi saksi historis bagaimana harmoni dan toleransi telah dibangun di antara umat beragama. Kemudian kita juga diingatkan bahwa dari kolaborasi kita teringat dari pesan-pesan atau nilai-nilai yang ada dalam SDGs bahwa leaving no one behind. Itu saya kira beberapa kunci dari yang disampaikan oleh Pak Suhadi, Mahapandita Utama Suhadi Senjaya. Salam kenal juga ya Pak Suhadi. Mudah-mudahan suatu saat kita dipertemukan secara langsung begitu dalam kolaborasi tentunya. Saya juga minta Bu Ina jadi moderator di seminar kita. Baik, saya terbuka insya Allah. Baik, baik. Berikutnya sebetulnya kita masih ada pesan